Halo anime lovers, kembali lagi bersama channel kesayangan kita Nesanime. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, kalian bisa langsung skip aja ya. Di video kali ini, Nesanime akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba. Anime ini menceritakan seorang anak bernama Tanjiro Kamando. Sejak ayahnya meninggal, Tanjiro menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Dia tinggal di gunung bersama ibu dan kelima adiknya, Nezuko, Takeo, Shigeru, Hanako, dan Rokuta. Dia tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Tanjiro bekerja sebagai penjual arang dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Karena sebentar lagi akhir tahun dan Tanjiro ingin keluarganya bisa makan makanan enak, dia berniat menjual arang ke kota. Ibunya memberitahu Tanjiro agar tidak perlu memaksakan diri untuk pergi, karena cuaca sedang buruk dan salju sedang turun. Namun Tanjiro tetap pergi ke kota untuk menjual arangnya. Setelah semua arangnya habis terjual, Tanjiro pun segera pulang. Karena hari sudah larut malam, Paman Saburo memperingatkan Tanjiro agar menghentikan perjalanannya. Sebab saat malam sangat berbahaya, dan iblis akan muncul. Paman Saburo kemudian menyuruh Tanjiro menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Tanjiro meninggalkan rumah Paman Saburo dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Namun saat sampai di rumah, Tanjiro sangat terkejut. Dia melihat adiknya Nezuko tertelungkup memeluk Rokuta dengan badan yang penuh darah. Tanjiro mencoba membangunkan Nezuko dengan memanggil namanya. Tapi di saat yang bersamaan, mata Tanjiro langsung terpusat ke dalam rumahnya. Betapa terkejutnya Tanjiro. Dia melihat ibu dan adik-adiknya sudah tewas. Karena merasa hanya Nezuko yang tubuhnya masih terasa hangat, Tanjiro lalu menggendongnya dan berlari membawa Nezuko ke dokter yang mungkin bisa menyelamatkannya. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Nezuko berubah dan mengamuk. Tanjiro yang tidak bisa menahan Nezuko yang terus memberontak akhirnya terjatuh. Tanjiro sangat terkejut saat melihat perubahan Nezuko. Lalu dia menyadari bahwa Nezuko sekarang menjadi iblis. Tanjiro sangat putus asa karena keluarganya telah terbunuh. Dan sekarang melihat Nezuko yang berubah menjadi iblis. Saat Tanjiro mencoba membantu menyadarkan Nezuko, tiba-tiba seseorang datang dan mengayunkan pedang ke arah mereka. Orang itu mencoba membunuh Nezuko. Ternyata orang itu adalah seorang pemburu iblis yang bernama Giyu Tomioka. Tanjiro yang merasa kalau dirinya lemah kemudian bersujud memohon pada Giyu agar tidak membunuh Nezuko. Melihat hal itu, Giyu pun sangat marah. Lalu dengan kecerdasannya, Tanjiro berpura-pura melawan Giyu dengan melempar batu. Dan di saat yang tepat, Tanjiro melemparkan sebuah kapak ke arah Giyu. Melihat kakaknya yang tidak sadarkan diri, Nezuko yang saat itu sudah menjadi iblis langsung melindungi Tanjiro. Dan Giyu yang melihat kejadian itu menyadari bahwa Tanjiro dan Nezuko berbeda. Setelah itu, Giyu menyumpal mulut Nezuko dengan sebuah bambu agar tidak memakan manusia. Dan dia melepaskan mereka berdua. Giyu juga menyuruh Tanjiro menemui seorang kakek yang bernama Sakonji Urokodaki yang tinggal di kaki gunung Sagiri. Mereka berdua kemudian pergi untuk menemui Urokodaki. Dalam perjalanan menemui Urokodaki, mereka bertemu dengan iblis yang sedang memakan manusia. Nezuko yang melihat itu pun sedikit tergiur hingga dia meneteskan air liur. Namun Nezuko langsung tersadar dan menolong Tanjiro yang sedang diserang oleh iblis. Nezuko menendang kepala iblis tersebut hingga putus. Meskipun kepala dan badannya sudah tidak menyatu, iblis itu tidak mati dan kembali menyerang mereka dengan badan dan kepala yang terpisah. Iblis itu melilit kapak Tanjiro dengan rambutnya. Tanjiro lalu membenturkan kepalanya ke kepala iblis, lalu melempar kapaknya hingga tertancap di sebuah pohon. Karena rambutnya yang kusut, akhirnya iblis itu ikut tersangkut di pohon. Setelah itu, Tanjiro mendorong badan iblis yang menyerang Nezuko hingga jatuh ke jurang. Saat Tanjiro hendak membunuh kepala iblis itu dengan sebuah pisau, tiba-tiba pria bertopeng muncul di belakangnya. Pria itu mengatakan pada Tanjiro bahwa dirinya tidak akan bisa membunuh iblis dengan pisau itu. Lalu Tanjiro mengambil sebuah batu. Tapi karena Tanjiro terlalu baik dan tidak bisa mengambil keputusan, dia tidak bisa membunuh iblis itu. Dan akhirnya iblis itu mati akibat terkena sinar matahari. Melihat kejadian itu, Tanjiro sangat panik dan berlari mencari Nezuko.
Dan ternyata Nezuko sedang bersembunyi di sebuah rumah. Setelah itu Tanjiro menemui pria bertopeng tersebut. Pria bertopeng itu mengatakan bahwa dirinya adalah Sakonji Urokodaki. Dia adalah orang yang ingin Tanjiro temui. Karena terlalu lama mengambil keputusan dan gagal membunuh iblis, Urokodaki pun menampar Tanjiro. Setelah itu Tanjiro mengikuti Urokodaki ke rumahnya. Karena keputusan Nezuko tidak memakan manusia. Sebagai gantinya, tubuh Nezuko menyesuaikan keadaan dengan cara tidur sampai berbulan-bulan. Sementara itu, Urokodaki menuruti permintaan Gyu untuk melatih Tanjiro menjadi seorang pemburu iblis. Setahun sudah berlalu, semenjak Urokodaki melatih Tanjiro. Urokodaki menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan kepada Tanjiro. Dan syarat terakhir agar Tanjiro bisa mengikuti ujian pemburu iblis adalah membelah sebuah batu besar menggunakan pedangnya. Setelah sekian lama berusaha, Tanjiro merasa bahwa dia akan gagal. Saat sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya. Anak itu menasihati Tanjiro untuk tidak menyerah dan berlatih bersamanya. Tanjiro dibuat tidak berdaya saat melawannya. Dia pun merasa kelelahan dan terjatuh. Saat Tanjiro terbangun, dia melihat perempuan yang bernama Makomo. Makomo memberitahu Tanjiro bahwa laki-laki yang tadi dia lawan adalah Sabito. Makomo memberitahu Tanjiro apa saja kekurangan dirinya dan membantu memperbaiki gerakan dan kebiasaan buruknya. 6 bulan kemudian Tanjiro kembali menantang Sabito. Sabito mulai menggunakan pedang sungguhan saat melawannya. Akan tetapi Tanjiro berhasil mengalahkannya. Setelah itu Makomo dan Sabito pun menghilang. Dan tanpa sadar batu besar yang berada di depannya pun sudah terbelah. Keesokan harinya Tanjiro pergi meninggalkan Nezuko dan Urokodaki untuk mengikuti ujian pemburu iblis. Saat Tanjiro sudah sampai di tempat ujian, ternyata sudah banyak peserta yang datang untuk mengikuti ujian tersebut. Ujian akhir itu diadakan di Gunung Fuji Kasane. Agar bisa lulus dalam seleksi akhir, Tanjiro harus bisa bertahan hidup selama 7 hari. Saat ujian sudah dimulai, Tanjiro diserang oleh beberapa iblis. Namun dia berhasil mengalahkan iblis-iblis itu. Beberapa saat setelah itu, Tanjiro bertemu dengan iblis yang sangat besar yang ingin memangsa salah satu peserta ujian. Tanjiro pun datang menyelamatkan anak itu. Tidak disangka iblis itu mengenal Urokodaki, dan dia sangat dendam kepadanya. Iblis itu mengatakan bahwa setiap murid Urokodaki yang mengikuti ujian tersebut telah tewas dan dimakan, termasuk Sabito dan Makomo. Ternyata yang menemani latihan Tanjiro adalah arwah Sabito dan Makomo. Tanjiro pun langsung bangkit dan membunuh iblis itu. Ujian pun berakhir, dan hanya 4 peserta yang berhasil lolos di ujian tersebut. Mereka pun diberikan burung gagak untuk digunakan sebagai alat komunikasi saat sedang menjalankan misi. Lalu mereka memilih bahan untuk digunakan sebagai pedang mereka. Setelah itu Tanjiro berjalan pulang ke rumah Urokodaki. Saat dia sampai di sana, dia pun terkejut melihat Nezuko yang sudah bangun dari tidurnya. Urokodaki sangat senang melihat Tanjiro yang berhasil pulang dengan selamat. Dia pun langsung memeluk mereka berdua. 15 hari kemudian Haga Nezuka datang menemui Tanjiro. Dia adalah orang yang menempa pedang milik Tanjiro. Dia pun memberikan pedang Nichirin itu pada Tanjiro. Setelah itu Tanjiro membuka pedang itu, dan pedang itu berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian Tanjiro diberikan misi untuk pergi ke kota sebelah timur laut, karena banyak gadis yang hilang di sana. Sebelum pergi, Urokodaki memberikan sebuah kotak, yang mana kotak itu untuk membawa Nezuko pergi bersamanya walaupun saat siang hari. Setelah Tanjiro sampai di kota tersebut, dia bertemu dengan pria yang bernama Kazumi. Diketahui tunangan Kazumi tiba-tiba menghilang saat sedang jalan bersamanya. Tanjiro berusaha melacak keberadaan iblis yang menculik para gadis dengan indera penciumannya yang tajam. Saat malam tiba, Tanjiro berhasil menemukan iblis itu. Ternyata iblis itu berada di bawah tanah. Tidak diduga ternyata ada 3 iblis di tempat itu. Tanjiro melawan mereka dengan jurus-jurusnya. Saat iblis itu menyerang Tanjiro dari belakang, tiba-tiba Nezuko keluar dari kotak dan langsung menendang iblis itu. Iblis itu sangat bingung kenapa Tanjiro yang seorang manusia membawa iblis bersamanya. Nezuko membantu Tanjiro untuk melawan iblis itu.
Tanjiro meminta Nezuko untuk menjaga Kazumi dan gadis yang sudah diselamatkannya. Sedangkan dia akan pergi ke bawah untuk melawan iblis-iblis itu. Walaupun tempat Tanjiro bertarung adalah danau, dia tampak tidak kesulitan untuk melawan kedua iblis itu. Dan dia pun berhasil mengalahkan para iblis itu. Di atas permukaan, satu iblis berhasil melukai Nezuko. Saat iblis itu ingin menyerang Nezuko, tiba-tiba Tanjiro muncul dari bawah dan menyerang iblis itu. Sebelum Tanjiro membunuh iblis itu, Tanjiro menanyakan tentang Kibutsuji Muzan kepada iblis itu. Saat mendengar nama Muzan, iblis itu merasa ketakutan dan tidak memberikan jawaban. Lalu Tanjiro menebas iblis itu. Setelah itu Tanjiro kembali diberikan misi untuk pergi ke Asakusa di Tokyo. Di tempat itu dia mencium bau dari iblis yang sudah membantai keluarganya. Tanjiro langsung mencarinya, dan dia bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Muzan melukai seseorang yang sedang berjalan. Alhasil orang tersebut berubah menjadi iblis dan membuat keributan di kota tersebut. Muzan pun pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Tanjiro tidak bisa mengejarnya. Tak lama setelah kejadian itu, datanglah dua iblis yang menyerupai manusia menghampiri Tanjiro. Mereka mengajak Tanjiro dan Nezuko ke tempat persembunyian mereka. Diketahui wanita itu bernama Tamayo, dan yang pria bernama Yushiro. Tamayo adalah seorang dokter. Dia bisa bertahan hidup dengan cara meminum darah manusia. Dan cara dia mendapatkan darah manusia adalah membeli dari orang yang mendonorkannya. Tanjiro bertanya pada Tamayo bagaimana mengubah Nezuko kembali menjadi manusia. Namun Tamayo saat ini tidak bisa mengubah iblis menjadi manusia. Tapi dia akan berusaha menemukan pengobatan itu. Lalu dia meminta sampel darah Nezuko dan meminta Tanjiro mengambil sampel darah iblis yang sangat dekat dengan Muzan untuk diteliti. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba iblis menyerang mereka. Mereka pun melawan para iblis itu. Tanjiro merasa kesulitan melawan salah satu iblis yang menyerangnya. Yushiro memberitahu Tanjiro cara mengalahkan iblis itu, yaitu dengan melihat arah panah dari bola-bola itu. Yushiro memberikan kekuatannya agar Tanjiro bisa melihat arah panah itu. Lalu Nezuko menyerang salah satu iblis yang bersembunyi di pohon. Hal itu membuat Tanjiro bisa menyerang iblis yang satunya. Tanjiro dibuat kesulitan oleh iblis yang menyerang menggunakan arah panah. Karena gerakan Tanjiro selalu diubah oleh iblis itu. Akan tetapi Tanjiro bisa menemukan cara mengalahkan iblis itu dengan jurusnya. Di sisi lain, Tamayo berhasil mengalahkan Susamaru dengan cara memanipulasinya agar mengucapkan nama Muzan. Hal itu membuat kutukan yang Muzan tanam aktif dan membunuh Susamaru. Keesokan harinya, Tanjiro mendapatkan misi pergi ke Tenggara. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Zenitsu. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama ke Tenggara. Tanjiro mencium keberadaan iblis. Dan ternyata iblis itu ada di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Dua anak kecil yang berada di dekat rumah itu memberitahu kalau kakaknya diculik oleh iblis itu saat sedang berjalan di malam hari. Tanjiro dan Zenitsu kemudian masuk ke dalam rumah itu. Tanjiro merasa bingung karena suasana di rumah itu selalu berubah-ubah dan membuat mereka terpisah. Tanjiro bertemu dengan iblis penghuni rumah itu yang bernama Kyogai. Dia pun bertarung melawannya. Kyogai bisa menggerakkan ruangan dengan menabuh gendangnya. Tiba-tiba datanglah pemburu iblis yang memakai topeng babi. Dia bernama Inosuke. Inosuke memiliki sifat yang liar dan buas. Bahkan dia tidak memperdulikan orang lain seperti menginjak anak kecil yang ada di tempat itu. Tanjiro sangat kesal dengan sifat Inosuke yang seperti itu. Inosuke kemudian menyerang Tanjiro. Namun karena Kyogai juga menyerang mereka dan selalu mengubah ruangan, akhirnya Tanjiro dan Inosuke terpisah. Di tempat lain, Zenitsu sedang terpojok oleh iblis. Dia yang merasa ketakutan tiba-tiba tertidur. Saat iblis menyerang mereka, Zenitsu langsung bangkit dan menebas lidah iblis itu walaupun dia sedang tertidur. Dengan jurus petirnya, dia bisa mengalahkan iblis hanya sekali serang. Tapi saat Zenitsu terbangun, dia tidak menyadari kalau dia telah membunuh iblis itu. Inosuke juga berhasil membunuh iblis yang lain dengan sangat cepat. Ternyata anak yang diculik oleh Kyogai masih hidup. Dia membawa satu gendang milik Kyogai,
yang ternyata setelah ditabuh bisa mengubah posisi ruangan. Tanjiro lalu menyerang Kyogai. Tanjiro mulai membaca pergerakan Kyogai saat menabuh gendang. Karena hal itu, akhirnya dia bisa menyesuaikan diri melawan Kyogai. Akan tetapi, Tanjiro merasa kesulitan mendekati Kyogai karena luka yang dia dapatkan di pertarungan sebelumnya. Kyogai mempercepat serangannya, tapi Tanjiro berhasil menghindarinya. Setelah itu, Tanjiro balik menyerang Kyogai dan berhasil menebas lehernya. Setelah mengalahkan Kyogai, Tanjiro keluar dari rumah itu. Tanjiro sangat terkejut melihat Zenitsu yang sedang ditendang sambil melindungi kotak Nezuko. Inosuke menyadari kalau ada iblis di dalam kotak itu, sehingga dia ingin menyerangnya. Dan ternyata sejak awal Zenitsu juga sudah mengetahui hal itu. Melihat Zenitsu yang terus-menerus dihajar oleh Inosuke, Tanjiro mencoba menghentikannya dengan memukul Inosuke sekuat tenaga sampai tulang Inosuke patah dan dia terhempas. Setelah itu Inosuke kembali menyerang Tanjiro. Mereka pun berkelahi, sampai akhirnya Tanjiro menyundul kepala Inosuke. Hal itu membuat Inosuke pingsan. Setelah itu burung gagak menyuruh mereka untuk menuruni gunung dan mengikutinya. Sampailah mereka di sebuah rumah dengan simbol bunga wisteria. Burung gagak menyuruh mereka untuk beristirahat di rumah itu. Di tempat itu mereka dilayani dengan sangat baik. Mereka diberikan pakaian, makanan, tempat istirahat, dan mereka pun diobati oleh dokter. Saat mereka ingin tidur, Zenitsu menanyakan kepada Tanjiro tentang iblis yang selalu bersamanya. Akan tetapi Nezuko tiba-tiba ingin keluar dari kotak. Hal itu membuat Zenitsu ketakutan. Namun saat Zenitsu melihat Nezuko yang cantik, dia merasa kesal dengan Tanjiro. Karena dia mengira Tanjiro selalu bermesraan dengan Nezuko di setiap perjalanan. Setelah itu Tanjiro memberitahu kalau Nezuko itu adalah adiknya. Hal itu membuat Zenitsu menjadi baik kepada Tanjiro. Kimetsu no Yaiba Season 1 Part 1 telah berakhir. Sampai jumpa di part selanjutnya.